Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratil watan fil alamin bihamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratil watan fil alamin bihamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara tawajuh kita, acara majelis kita insyaallah bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua dan bagi semua jamaah. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nabi di mana waktu diperintahkan oleh Allah dicabut ruhnya, nabi ini nolak. Nolak. Kenapa nolak? Karena beliau sudah menganggap bahwa fasilitas orang yang sudah diterima cintanya oleh Allah maupun diterima cintanya sesama kita mesti ada ulur pasang. Ada nabi yang menolak, tidak mau dicabut nyawanya. Kalau kita mengalami bercinta niki ibu-ibu jamaah sekalian, bisa kita tolak keinginan daripada yang mencintai kita. Wah dendek, wah si meni model, dendek menintang. Bisa tidak begitu, nggih? Sosok yang mulia ini, yang agung ini, bahkan beliaunya ini disebut adalah ummah. Beliau juga disebut Awwahun Halim, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat beliau ingin Allah ambil ruhnya melalui malaikat Israel, Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai Israel, apakah hari ini kamu akan mencabut ruh saya?" Malaikat Israel berkata, "Ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Wahai Israel, katanya Allah mengangkat saya sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Masa kekasih an mati kekasih?" Itu jawaban Nabi Ibrahim. Ndek kasadupain tan meniki kehadiran belenggu. Masa Allah itu mengangkat saya sebagai kekasih, lalu dia membunuh saya? Itu kan tidak logis. Benar tidak kata Ibrahim ini?
Benar, masa anggap aku kekasih buat mati? Kan tidak ada masuk akal ini. Kalau dia menganggap saya sebagai seorang kekasih, otomatis dia memberikan saya kesehatan dan memanjangkan umur saya. Dan apa ya melen itu ya? Itu. Masa dia mencabut ruh saya? Tulang malaikat Israel ini. Lalu malaikat Israel berkata, "Ya Allah, itu Nabi Ibrahim kekasihmu tidak mau dia. Tidak mau apa? Tidak mau dicabut ruhnya." Apa bahasa? Apa unin? Unin Nabi Ibrahim, masa Allah menjadikan saya khalil kekasih an mati ke masa? Oh, sampai yang salam kojok Ibrahim tuh. Masa kekasihnya tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Masa kekasihnya tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Kalau seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya, berarti kekasihnya, cintanya itu cinta palsu. Benar tidak? Itulah malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malik datang ton. Malik ini kitua ini. Nabi bahasa di sida Allah Ta'ala. Oh, okay. Sampun yang sampai yang salam pelunggu. Bahwa pelunggu berkata berbahasa bahwa masa kekasih membunuh kekasih memang benar, tetapi Allah pun berfirman kepada pelunggu, wahai Ibrahim, pelunggu yakin diangkat oleh Allah menjadi kekasih? Yakin. Allah pun mencintai pelunggu, wahai Ibrahim, makanya engkau diberi gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Alhamdulillah. Tetapi Allah berfirman begini, nunasam, katanya Allah menjadikan pelunggum kekasih. Benar, pelunggum apakah mau menjadi kekasih Allah? Ibrahim jelas. Nah sekarang Allah berfirman, masa kekasih ingin ketemu kekasih, lalu kekasih itu tidak mau. Oh, melengo Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Oh, kalau begitu, kalau kekasih ingin ketemu kekasih, kekasih yang ini pun mau, silahkan katanya. Maka Nabi Ibrahim pun wafat, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Mau pelunggu diambil oleh Allah? Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Sesuatu yang paling kita cintai pasti berkeinginan kita ketemu. Satu. Sesuatu yang paling kita cintai itu pasti berkeinginan kita ketemu. Nunas. Bukankah pelungguh memiliki mencintai majelis zikir kita? Berkeinginankah pelungguh ketemu? Berkeinginankah pelungguh ketemu? Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Walaupun pertemuan kita ada di Dasan Reban Loyok mau sepinade dia mau ada bedain. Alhamdulillah. Tapi ada jamaah yang tidak mau. Ada jamaah yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Cepat dan lambatnya pertemuan itu bergantung dari kelas cintanya orang kepada sesuatu yang ia ingin ketemu itu. Ini pelajaran yang besar bagi kita. Pelajaran yang kedua yang ingin kita dapatkan dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini adalah beliau mengatakan bahwa masa orang yang mencintaiku ingin membunuhku? Ini logika yang pas. Ibrahim berkata, masa dia Allah mencintaiku lalu ingin membunuhku? Ini versi kekasih. Ini versi kekasih yang satunya, yang dicintai. Adapun Allah yang mencintai itu berkata begini, masa masa yang mencintaiku tidak ingin ketemu dengan aku? Mana yang paling logika ini? Kata Allah atau kata Ibrahim alaihissalam?
Mana lebih logika? Dua-dua. Cuma salah tempat ngomong. Ya. Ibrahim maunya, dia kira bahwa dunia ini, pembunuhan itu, mati itu sesuatu yang kejam, sesuatu yang tidak bagus. Dan mati itu, al-maut itu jamaah sekalian, salah satu gerbang orang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama berkata bahwa hari raya orang Islam itu adalah di mana hari dia wafat atau meninggal dunia. Itu hari raya yang terbesar bagi orang muslim, orang mukmin. Dan malam pertama yang paling hebat bukan malam pertama terjadi pengantin, bukan. Malam pertama yang paling hebat bukan malam pertama kita nginep di hotel. Malam pertama yang paling hebat adalah bukan malam pertama kita duduk di pesisir pantai bersama kekasih dengan kedua-dua, bukan. Malam pertama yang paling hebat manusia adalah malam pertama dia nginep di dalam kubur. Mau? Malam pertama nginap di dalam kubur, itu malam yang paling bahagia orang muslim. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Semua tubuhnya ini nurun bila ilaha illallah. Semua tubuhnya ini, urat, daging, darah, tulangnya, bercahayalah dia dengan kalimat bersaksilah semua urat tubuh, darah, dagingnya dengan kalimat la ilaha. Baru di alam barzahnya, di alam kuburnya, dia bisa menjadi orang yang seperti pengantin di alam barzah malam pertama dan malam selanjutnya, malam selanjutnya, malam selanjutnya. 2, 3. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai selalu ada kata yang berseliwahan. Antara yang mencintai dengan yang dicintai. Kalau yang mencintai dan yang dicintai itu ingin ketemu tetapi tempatnya berbeda, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata beliau adalah, dia kira bahwa lamanya dipanjangkan umurnya, dia kira Allah Subhanahu wa ta'ala anggapannya ini lebih baik. Ini lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wa fi ayati aidon walal akhiratu khairun laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih kekal. Sesuatu yang kekal lebih bagus kance si hancur. Kekal. Yang mau dengan luwe beli kulkas karena melin anu awet. Nunas. Melin apa? Anu awet, yang mau beli kulkas. Yang awet itu paling bagus daripada yang cepat hancur. Tengonek berdua kepeng kanje semendak berdua kepeng embil solahan. Tengonean bajang kanci terbecatan tawa ambil solahan. Ternyata jamaah sekalian, itu simbol Al-Quran. Walal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih kekal. Ternyata kekekalan itu paling bagus daripada kehancuran. Semua benda yang kita miliki, pemakaian lama itu paling bagus. Apa? Pemakaian lama paling. Maka Nabi Ibrahim berkata, masa dia akan membunuh orang yang ia cintai? Bukan membunuh, tapi sungguh pertemuan yang abadi. Tempat kita berdaid yang lama itu adalah akhirat. Maka Allah pun berfirman, apakah orang yang mencintai tidak layak ketemu dengan orang yang ia cintai? Subhanallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. 4 hikmat yang ada pada kisah Nabi Allah Ibrahim ini.
Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah adalah salah satu nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penemu daerah Makkah. Nabi Ibrahimlah itu penemu Makkah. Dari mana beliau dapat tahu tentang Makkah? Dari negeri Palestina, dari negeri Mesir. Turun wahyu, ya Ibrahim, pindahkan istrimu ke daerah Bakka. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, lembe tahu Bakka. Di mana daerah Bakka itu? Allah pun tunjukkan melalui malaikatnya petituk bahwa di inilah daerah Bakka itu. Di bawah gunung, kiri kanan julu muri gunung, ini Bakka itu. Maka Nabi Ibrahim pun menaruh Siti Hajar, istri tercinta beliau, di daerah Bakka. Kata Siti Hajar, wahai abangku sayang, inikah tempat engkau menaruh aku? Kata Ibrahim, ya wahai istriku, di sini aku taruh kamu. Terus sekarang aku akan meninggalkanmu di tempat ini bersama Ismail alaihissalam. Apakah engkau abang akan kembali ke Palestina? Iya. Kenapa kembali ke Palestina? Karena di Palestina, di negeri Mesir itu adalah Siti Sarah di sana. Sebinian si paling sengake ada di Palestina, maka sebinian si nomor 2 tepindahan ojok daerah Bakka. Sayaran sebinian si nomor 2 Siti Hajar. Siti Hajar pun berkata, wahai abang, kenapa engkau meninggalkan aku? Ibrahim berkata, wahai adikku tercinta, aku meninggalkanmu bersama anak kita Ismail. Ini atas perintah Allah, ndek gemelin kaku, ini wahyu Allah. Siti Hajar berkata, kalau memang ini wahyu Allah, wahai abang, becatan lalu tuh. Becatan lalu. Subhanallah. Maka disinilah turun satu kalimat pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengatakan subhanallah walhamdulillah kalimat ini yang paling banyak dipakai oleh orang yang mengerjakan haji atau mengerjakan umrah. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Orang tawaf subhanallah walhamdulillah, orang sa'i subhanallah walhamdulillah. Kenapa jamaah sekalian? Kalimat subhanallah walhamdulillah ini adalah kalimat yang dimana selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan setiap kejadian-kejadian yang di luar logika manusia, Allah awali dengan subhanallah. Peristiwa Isra Mi'raj, subhanalladzi asra, selalu diawali dengan kata subhana. Pokoknya yang di luar dugaan manusia, yang di luar logika manusia, Allah awali dengan kalimat subhana. Maka orang tawaf itu berkata subhanallah walhamdulillah, orang sa'i subhanallah walhamdulillah. Kenapa jamaah sekalian? Karena di daerah Mekah ini semua keadaannya di luar logika. Semua keadaan yang ada di daerah Bakka ini di luar logika. Subhanallah. Daerah Makkah itu di Masjidil Haram sekali pelungguh berkata subhanallah 1.000 kali di tempat lain. Ini kan di luar logika. Nuna jamaah sekalian. Makanya ndet kanggo muni apa, ndet kanggo muni ngeremon-remon lamun terlalu haji, lamun terlalu umrah. Kenapa? Karena tempat itu semuanya di luar logika. Makanya waktu Nabi Isra, Allah berfirman subhanalladzi asra, karena berangkatnya Isra Mi'raj itu di luar logika, di luar naluri, di luar otak manusia. Maka semua perkara-perkara yang besar jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Apa? Maha suci Allah.
Daerah Bakka ini jamaah sekalian, hafizani wa ikumullah, tempatnya amat sangat luar biasa. Nampak jelas kemahasucian Allah, kemaha semau-maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu air namanya air Zam-Zam. Ulama berkata, andai kata air Zam-Zam itu tidak diminum oleh manusia, maka air Zam-Zam itu mampu menenggelamkan planet bumi ini. Pengempokan, pengembulan yang akan mampu menenggelamkan planet bumi ini adalah pengembulan mata air Zam-Zam kalau dia tidak diminum. Air yang paling mulia di permukaan bumi nomor 2 adalah air Zam-Zam. Nomor pertama apa? Nomor pertama adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu air yang paling mulia. Tetapi air itu sudah tidak ada. Nah, yang paling mulia nomor 2 adalah air Zam-Zam, yaitu air yang keluar di bawah di biir Zam-Zam, di sumur Zam-Zam di bawah Ka'bah. Itu air yang paling mulia. Itu air minumnya orang yang sholat, orang yang ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan di sana tidak boleh cemburu. Kalau pergi ke tanah Bakka itu, dari keberangkatan tidak boleh cemburu. Dengan berangkat itu dia sakit baduk. Nih itu berangkat nih sakit dia. Bukan orang lain, jamaah sendiri. Ada apa ini? Sehat tak orang sakit? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ukuran sehatnya aten manusia ini, lihat ini. Ukuran kesehatan manusia bukan harus dia masuk dokter lalu di ronsen organ tubuhnya lalu berkata ini sehat, ini sehat, ini sehat. Tidak. Manusia yang sehat adalah manusia yang apabila temannya, saudaranya mengerjakan kebagusan, mendapatkan nikmat, dia pun senang. Ini sesehat-sehat manusia. Tapi apabila manusia temannya dapat nikmat, temannya beribadah, lalu sakit aten, tembus di Pak Badok, ini sungguh manusia yang harus dirawat di bengkel sepeda motor. Inilah sesakit-sakit manusia. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, belajarlah kita senang kepada orang yang berbuat baik, mendapat kebaikan, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di daerah Bakka itu adalah daerah di tempat kita berharap kepada Allah. Di daerah Bakka itu adalah di daerah kita tempat curhat kepada Allah. Maka Bakka ini, Bakka artinya jamaah sekalian, itu di dalam Al-Quran disebut itu daerah Bakka. Bakka artinya menangis. Bakka artinya menangis. Siapa yang menangis di sana? Ismail alaihissalam menangis. Apa yang ditangis oleh Ismail? Mau minum. Bukan menangisi ayahnya pergi, bukan. Siapa yang menangis juga? Siti Hajar. Kenapa nangis Siti Hajar? Menangisi anaknya yang ingin minum, bukan menangisi ayah suaminya yang pergi. Oke, sekarang ibu contoh niki nggih, pelungguh mencari senina kedua lah, contoh niki. Contoh niki. Ari unin semaman tu niki iyang kak. Nane kepiang kamu balik nggih. Niki balik si toa umak kakak niki. Terus dembe tu dapi aku balik niki le ajan. Tahu daran ajan, dayan sekedi. Nah, dia minta yang balik le ajan, mau balik niki kan deman teplester. Aneh hari kamu tidak tahu. Balik si bengan, balik si toa aja. Tingkat 2. Pool AC, kulkas bilang kamar. Tahu daran kulkas bilang kamar nyari nah. Oh iya mau kelele. Simbut hotel. Lamun dojok WC di teman jen wah deri. Serba mewah niki jamaah sekalian. Nah terus le senina di si kedua jak niki bale di man plester, kipas ndara, jeding ndara.
Nah niki mau timbangan niki 2 malam. Senina disi pertama ja 5. Dia tahun matematika. Senina si pertama ja 5 malam. Senina si kedua ja 2 malam. Kira-kira pelunggum si jari kedua wahai ibu-ibu nangis apa ndek? Ah, kena. Nanti ke ketua, apa tangis? Dia kena ke niki. Apa tangis niki coba? Ah, iya. Ayo kita kembali kepada Nabi yang mulia ini. Ya Allah, Ibrahim alaihissalam. Beliau nimbang asasnya adalah wahyu ilahi. Nabi Ibrahim 3 bulan di Palestina. 3 bulan di Palestina. Allah berfirman, pindahlah kamu wahai Ibrahim ke Bakka. Di sana istrimu Hajar. Nimbang Malik. Demen sebulan oleh Mekah. Ya firman Allah, wahai Ibrahim kembali kamu ke Palestina. Kan le Palestina 3 bulan, le Bakka sebulan. Nangis ndak Siti Hajar? Tidak. Ndek kena marak batur loyok. Ah, semelan. Tunjak 5 malam, tenjara 2 malam. Peleng pandas-pandas pada kado. Ndak seperti itu. Ngerti napa ndek ceramah niki? Ndak seperti itu. Apa kata Siti Hajar? Wahai suamiku tercinta, silahkan engkau pergi ke kakakku Siti Sarah. Di sana engkau lama, tidak apa-apa wahai kakakku. Biar aku di sini bersama Ismail alaihissalam. Subhanallah. Jadi yang ia tangisi bukan kepergian Ibrahim alaihissalam, bukan, tetapi yang ia tangisi adalah tangis anaknya yang mau. Coba itu nangis doang anak tenin milih SGM. Iya ruang nama mesti ada yang kita kepen dia nonen. Rungu senina si gempah gemblong ada kedogan doang menen. Macam lah nih. Sudah jamaah sekalian, ya. Pernahkah seorang ibu berkata, "Oh, sabar manak, mulai ya nasib." Adakah ibu? Tidak ada seperti itu. Siti Hajar berkata, "Sabar nak. Ibu akan mencarikanmu SGM. Dia mau SGM Morinaga. Kalau kamu mau menangis nak, aku akan cari SGM." Sayang 1000 sayang, Siti Hajar mencari SGM tidak di Alfamart, di Indomaret, tetapi dia cari di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Lain kayak Siti Hajar oleh Bukit Sofa. Apa arti sofa? Suci. Lari beliau dari Bukit Sofa turun. Inna safa wal marwata min syairillah ila akhirlah. Lari ke Bukit Marwah. Apa arti Marwah? Marwah artinya kerja keras. Ini simbol jamaah sekalian. Berangkat dari Bukit Sofa artinya berangkat dari bukit kesucian. Menuju Bukit Marwah artinya bukit kerja keras. Ternyata yang dinilai oleh Allah adalah sucinya hatimu bekerja keras. Kalau sudah Allah memberikan nilai terhadap dirimu, wahai manusia, berangkat dari kesucian hati untuk bekerja keras, air tidak kau dapatkan di tempat kerjamu, tapi Allah wujudkan di pinggir Ka'bah di bawah tumitnya Ismail alaihissalam. Simbol lagi nih. Apa kena simbol? Berkerja keraslah wahai jamaah, berdoalah wahai jamaah. Bisa jadi kau sampai Mekah Madinah bukan karena uangmu, tetapi uang menantumu, uang mentoakmu, uang warisanmu, uang anakmu. Simbol. Paham apa ini? Kaya itu bukan datang dari usaha kita, bos. Bukan. Nggak jadi masalah. Kepeng tepong tendang lagu kepeng solah mau. Nggak jadi masalah. Yang Allah nilai apa? Ikhtiar yang bersih, suci dan marwah
artinya yang keras. Ikhtiar yang berangkatnya dari Safa menuju Marwah, menuju kekerasan. Sering yang sampaikan kepada penduduk, berikhtiarlah tapi berangkat dari kesucian. Tetapi keras. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bekerja keras tapi niatnya suci, Allah akan wujudkan niat baik pelungguh. Ni lamun nunggalang kalau nanti doang urut, kalau nomor teri dengan sampai langit itu masih ngaok doang ini. Ndik ini Allah suguhkan rumus kesuksesan melalui simbol Makkah, melalui simbol Makkah. Ini kita yang muslim ini harus kita pakai. Ini harus kita pakai. Karena ini hak kita, karena ini cara Allah mengajarkan kepada kita. Ini serana bayi luwe bayi barang nampun luwe kepeng, luwe bayi badi nampun luwe kepeng. Salah ini. Ini keliru besar ini. Lihat perjuangan Siti Hajar, bolak-balik Bukit Safa Marwah, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah. Beliau berkata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa beliau tidak mendapatkan air di pinggir Bukit Safa? Atau kenapa Allah tidak terbitkan air di bawah Bukit Marwah? Kenapa? Kenapa Allah wujudkan air di bawah tumitnya Ismail? Beratkah Allah mewujudkan air di bawah Bukit Safa? Tidak. Tidak mampukah Allah menerbitkan air di bawah Bukit Marwah? Tidak. Tidak. Semua di mana maunya Allah. Mau Allah menerbitkan air di bawah Bukit Safa? Gampang. Innama amruhu ayyakula lahu kun. Gampang itu. Allah cukup berkata kun, terbitlah air engkau di bawah Bukit Safa, pasti nangembulai. Terbit engkau air wahai air di bawah Bukit Marwah, mesti. Tapi ini perjuangan simbol. Tahu darah simbol? Oke, lamun dojok perempatan, lamun bea ijo bea simbol. Paham. Yang paham simbol yang sukses, bea pelai. Ijo betelah. Tabrak apa ndek? Tidak paham simbol kok tergilas. Hidup ini simbol. Safa kesucian, Marwah sebuah kerja keras di dalam hidup ini yang dinilai oleh Allah adalah darinya ikhtiarmu dari kesucian dan ikhtiar kerja kerasmu, suci dan kerja keras. Bisa saja kau tidak dapatkan sesuatu yang baik di barang itu, Allah terbitkan di tempat yang lain.